Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan introspeksi diri saya selama belajar attitude building selama 1 semester. Nah, di sini terdiri dari 6 pertanyaan. Di sini saya akan menjelas atau membahasnya satu persatu. Pertanyaan pertama itu terdiri dari 2 pertanyaan. Pertanyaan A itu bagaimana Anda mengintrospeksi diri Anda setelah mengikuti mata kuliah attitude building. Nah, setelah saya mengikuti mata kuliah attitude building selama 1 semester ini, saya merasakan banyak perubahan di dalam diri saya, mulai dari tentang pemahaman, percaya diri, sikap, kesadaran, dan masih banyak lagi. Namun yang sangat-sangat saya rasakan itu sikap dan percaya diri dalam diri saya. Yang saya harapkan setelah saya belajar ini dan semua rencana-rencana yang sudah saya susun, setelah mengetahui apa kelemahan dan kelebihan yang saya miliki dalam diri saya berharap dengan perubahan ini saya dapat menjadi pribadi atau individu yang lebih baik lagi, yang dapat berkolaboratif dan berdampak positif bagi orang-orang sekitar saya. Mata kuliah ini sangat berdampak panjang atau memiliki dampak jangka panjang yang akan menginvestasi di dalam diri kita, terutama di dalam diri saya sendiri. Kenapa? Karena mata kuliah ini sangat dibutuhkan dimanapun kita berada, mulai dari bimbingan karakter, cara kita menghargai seseorang, menghormati. Di mata kuliah attitude ini semua itu dibahas, bagaimana cara kita untuk berbicara, bagaimana cara kita untuk menerima pendapat dan menerima pendapat. Ya, semuanya itu harus kita tanamkan di dalam diri kita, agar sifat-sifat buruk atau sifat negatif yang ada dalam diri kita ini tidak tertanam selamanya dan mendarah daging di dalam diri kita. Jadi perlahan-lahan sikap-sikap buruk, sikap-sikap yang tidak baik di dalam diri kita ini harus kita ubah, harus kita buang, agar kita tumbuh menjadi pribadi yang positif, yang mampu berdampak bagi orang lain. B. Bagaimana pola pikir Anda sebelum dan sesudah mengikuti mata kuliah ini? Nah, sebelum saya belajar mata kuliah attitude building ini, sungguh pola pikir saya itu masih dibilang standar ataupun cuma dari kata standar gitu. Dimana saya masih dari pikiran pola pikir saya masih memikirkan apa yang orang lain katakan terhadap diri saya, masih gampang terbawa arus, terus itu banyak lagi lah yang membuat pola pikir saya itu berantakan, jauh dari yang namanya dewasa. Padahal untuk anak usia harusnya mampu untuk berpikir dewasa. Namun setelah saya belajar mata kuliah ini sudah banyak perubahan yang saya alami. Seperti yang saya jawaban pertanyaan sebelumnya, pola pikir saya itu jauh berubah setelah saya mengikuti mata kuliah building ini selama 1 semester. Itu merupakan dampak yang sangat saya rasakan selama 1 semester ini, atau selama saya masuk di jurusan pendidikan bahasa Inggris ini. Jadi saya lebih bisa, terutama saya lebih bisa menghargai diri saya sendiri. Ya, itu yang saya rasakan, paling saya rasakan setelah saya belajar attitude building ini. Kenapa? Karena dulu saya rasa saya kurang menghargai diri saya sendiri. Saya kurang bersyukur atas apa yang sudah saya miliki sebelumnya. Namun setelah saya belajar, saya berpikir, saya mengubah pikir saya, oh iya, setelah saya belajar, setelah apa yang sudah saya capai, saya miliki selama ini, ternyata itu sudah jauh dari kata baik, dari kata sempurna. Tapi saya tidak bersyukur atas apa yang sudah saya capai, saya miliki. Itulah pola pikir saya dan sebelum dan sesudah belajar attitude building ini.
kedua, tadi pertanyaan kedua yang B. Ini pertanyaan yang kedua, siapakah Anda? Jelaskan kelebihan dan kekurangan Anda, lalu jelaskan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kekurangan Anda dan bagaimana Anda mempertajam kelebihan Anda. Bagaimana Anda seharusnya saat ini? Siapakah Anda? Siapakah saya? Saya dulunya adalah seorang yang tidak percaya diri, pemalu, lebih pendiam. Untuk istilah zaman sekarang, saya dulu itu lebih introvert. Namun seiring berjalannya waktu dengan pola pikir saya lebih percaya diri. Saya mulai mengekspresikan apa yang seharusnya diri saya, apa yang seharusnya diri saya lakukan gitu. Bagaimana saya seharusnya. Saya tidak lagi menahan diri saya untuk melakukan apa yang seharusnya saya bisa. Kelebihan yang saya miliki, yang pertama itu saya sebelum saya belajar YouTube building nih, kelebihan yang saya miliki dari segi karakter itu, saya tidak bisa membenci sesama saya. Mau sejahat apapun kamu, saya tidak akan bisa benci sama kamu. Tapi saya akan kesal dengan sifat atau karakter dirimu. Baik itu cara kamu bertindak pada saya tidak akan benci. Itulah saya rasa kelebihan yang saya miliki. Dan orang tua saya juga mengatakan itu kelebihan yang tidak semua orang bisa miliki. Kelebihan saya di bidang akademik itu mungkin ada beberapa yang bisa dibilang akademik maupun non akademik. Saya itu biasanya ikut menari, saya bisa menari, saya biasa ikut paduan suara. Ya, itu saya rasa kelebihan yang saya miliki sejauh ini yang saya sudah gali. Kekurangan saya itu kurang percaya diri. Itulah kekurangan saya yang menurut saya masih sedikit sulit untuk saya bisa menghapusnya. Namun pelan-pelan saya sudah bisa. Saya sudah mulai aktif di kelas maupun saya sudah aktif di kegiatan organisasi. Meskipun mulai saya SD, saya sudah biasa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, baik itu mau paskibra, pramuka, OSIS maupun yang lain-lain, olimpiade. Tapi saya ketika sudah dihadapkan dengan orang ramai, rasa percaya diri saya itu berkurang. Rasa saya bisa nggak? Saya nggak yakin dengan kemampuan yang saya miliki. Itulah menjadi kekurangan dalam diri saya. Tapi saya perlahan-lahan harus bisa berubah, harus bisa mengatasi kekurangan saya itu dengan mulai aktif, dengan menunjukkan siapa diri saya sebenarnya. Kemudian bagaimana saya mempertajam kelebihan yang saya miliki. Nah, kelebihan saya tadi ada di bidang tari, terus itu suara. Untuk saat ini saya kalau ada kegiatan di kampus itu saya mengikutinya, terutama dalam tari saya mengikuti. Terus itu kegiatan-kegiatan di luar kampus seperti di gereja saya mengikuti paduan suara, kor. Saya usahakan sebisa saya untuk mempertajam kemampuan atau kelebihan yang dimiliki dalam diri saya, agar kemampuan dan kelebihan itu tidak hanya sebatas di situ saja, tidak hanya mentok di dalam diri saya. Hanya saya dan orang sekitar saya yang bisa melihat, orang teman-teman, keluarga maupun saudara. Jadi saya harus menunjukkan kemampuan yang saya miliki kepada halayak banyak, halayak ramai. Pertanyaan ketiga itu, berilah contoh suatu permasalahan rumit yang pernah Anda hadapi di masa lalu dan ceritakan apa yang Anda lakukan dengan pola pikir Anda saat itu. Jika permasalahan itu terjadi sekarang, apa yang akan Anda lakukan? Nah, permasalahan yang saya alami saat
saya SMK itu ada di permasalahan keluarga. Nah ini dimana pas itu saya mau ujian, muncul satu masalah yang memang sangat-sangat mengganggu pikiran saya. Situ saya hanya bisa nangis, saya hanya bisa marah, saya nggak tahu gimana cara saya biar masalah itu selesai. Pokoknya saya marah sama orang tua saya, kenapa sampai melakukan itu gitu. Saya marah, saya cuma bisa bilang kenapa harus di saat saya mau ujian di situ dikasih tahu masalah itu. Kenapa nggak sebelumnya, kenapa harus dimana saya akan membutuhkan pikiran yang sangat fokus, pikiran yang memang harus saya fokuskan untuk itu, harus terganggu dengan masalah itu. Terus saya cari teman saya bicara, saya ceritakan sama teman saya. Itu menurut saya hal yang sangat fatal yang saya lakukan, dimana saya menceritakan hal buruk yang terjadi dalam keluarga saya kepada orang lain, yang dimana orang lain itu bisa dibilang tidak menjaga rahasia saya. Itu kesalahan terbesar, kesalahan terfatal yang pernah saya lakukan ketika saya menghadapi masalah. Namun jika permasalahan itu terjadi sekarang, saya mungkin bakalan mencari solusinya, bakalan bicara baik-baik kepada orang tua saya. Kak, Bu, bisakah permasalahan ini nanti kita bahas setelah saya selesai ujian. Untuk saat ini saya butuh pikiran fokus dulu untuk ujian saya. Dan di situ di sela-sela saya selesai ujian, mungkin saya akan memikirkan solusi apa yang dapat saya berikan kepada ayah saya. Namun waktu saya SMK saya tidak berpikir, tidak sampai pikiran saya untuk memikirkan solusi karena saya lagi ujian, dan saya hanya berpikir saya butuh teman cerita. Itulah saya dulu. Saya hanya mikir saya butuh teman cerita, padahal bukan itulah yang seharusnya saya lakukan. Harusnya saya lakukan adalah mencari solusinya, bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan cepat. Namun itu tidak terlintas di pikiran saya dahulu. Dan jika itu terjadi, mungkin bukan hanya mungkin, harus saya selesaikan dengan baik. Saya berbicara dengan baik dengan orang tua saya, berbicara dari hati ke hati, bicara dengan baik, solusinya bagaimana, apakah dampaknya seperti apa nanti yang akan kita terima, apakah itu pilihan yang terbaik, apakah ada opsi lain yang bisa kita pilih jika pilihan itu tidak bisa berjalan 100% baik. Mungkin semua pilihan, semua opsi itu memiliki dampak negatif ataupun memiliki resiko. Tapi adakah pilihan yang lain yang lebih minim resikonya? Jadi kita harus memilih opsi mana yang lebih memiliki minim resikonya yang lebih minim. Pertanyaan yang keempat itu, jelaskan tujuan Anda di masa depan, jelaskan mengapa dan apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan saya di masa depan ataupun dalam waktu dekat ini, saya ingin itu mengikuti volunteer dalam waktu dekat. Di masa depan nanti saya ingin bisa melanjutkan studi saya itu di luar negeri. Dan mungkin saya membutuhkan bantuan ataupun butuh tutor dari kakak-kakak, teman-teman yang sudah lebih dulu mengalami atau menjalani proses tersebut dibandingkan saya. Karena
dengan saya melanjutkan pendidikan saya itu akan sangat membantu saya dalam menempuh cita-cita yang saya inginkan, dalam mencapai hal-hal yang saya inginkan di masa depan. Dengan melanjutkan studi saya di luar negeri, itu adalah mimpi yang sangat besar di dalam diri saya, yang mungkin tidak hanya saya yang bangga terhadap diri saya, tapi orang tua saya juga. Nah, itu adalah hal yang sangat ingin saya capai, dan cara saya untuk bisa mencapai itu, saya harus menyusun rencana atau studi plan saya mulai dari sekarang. Saya harus mulai berlatih mengumpulkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melanjutkan studi itu nanti. Entah pun nanti saya bisa belajar di luar negeri dengan cara pertukaran pelajar maupun dengan melanjutkan S2 di sana, itu adalah hal yang bisa berdampak positif bagi masa depan saya nanti. Itu merupakan penunjang yang sangat baik untuk saya di masa depan nanti, yang bisa mendukung cita-cita saya dapat tercapai, dan saya ingin membangun sekolah-sekolah yang ada di kampung halaman saya itu jauh lebih baik, karena sejauh ini sekolah yang berada di kampung halaman saya itu sangat minim guru yang memang guru-guru profesional. Jadi saya ingin sekali memajukan daerah saya, kampung halaman saya itu jauh lebih baik. Maka dari itu saya harus melanjutkan pendidikan saya, melanjutkan cita-cita saya sesuai dengan harapan saya, dengan bimbingan Tuhan tentunya. Pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan media sosial dan apa alasan Anda dan tujuan Anda bermedia sosial. Nah, saya akan menggunakan media sosial untuk personal branding. Nah, untuk waktu ini saya akan mengikuti volunteer. Jadi saya menggunakan media sosial saya itu untuk pihak penyedia volunteer itu bisa melihat bagaimana saya, gimana aktivitas saya, gimana kemampuan yang saya miliki, itu saya cantumkan di media sosial saya. Contohnya sejauh ini saya memakai LinkedIn, TikTok jarang, saya hanya untuk scrolling dan buka-buka untuk belajar bahasa Inggris. Instagram yang sering saya gunakan untuk menggunakan media sosial itu untuk orang tahu mana saya dan apa yang saya miliki, apa kelebihan kemampuan yang saya miliki dalam diri saya. Jika contohnya saya bisa menari, nah saya bisa membuat di media sosial itu gimana kegiatan saya dalam menari. Saya bisa meletakkan foto ataupun video ketika saya menari bersama teman-teman ataupun kelas saya. Yang pertanyaan ke-6 itu, bagaimana Anda akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin Anda temukan di masa depan. Jelaskan apa yang Anda lakukan atau pertimbangan untuk mencari solusinya. Jika saya dihadapi dengan permasalahan-permasalahan di masa depan, saya akan memikirkan gimana solusi yang baik untuk permasalahan itu. Saya tidak boleh ragu, saya harus percaya diri saya bisa melewati masalah itu. Intinya saya jangan ragu dengan apa yang sudah saya jalani. Saya harus terus berpacu di jalan saya, jangan berhenti karena kamu ada masalah. Lanjutkan
perjuanganmu. Jangan biarkan permasalahan itu merenggut semua mimpi yang sudah kamu susun, yang sudah kamu jalankan selama ini. Dan jelaskan apa yang akan Anda lakukan atau pertimbangkan atau mencari solusinya. Nah, saya akan mempertimbangkan setiap solusi yang saya dapatkan ataupun yang saya terima dari orang lain agar meminimalisir resiko yang akan saya terima atau saya alami ketika saya menghadapi masalah itu. Contohnya, di masa depan saya gagal nih untuk bisa ikut pertukaran mahasiswa. Nah, gimana cara saya bagaimana cara saya mencari solusinya? Nah, berarti ada nih yang kurang di dalam diri saya ataupun di dalam persyaratan yang saya cantumkan itu kurang. Jadi saya harus mencari bagaimana biar di hari-hari yang akan datang atau di waktu yang akan datang saya bisa lolos untuk mengikuti pertukaran pelajar tersebut. Jadi saya akan terus meminimalisir solusi-solusi yang akan saya lakukan ataupun yang akan saya pakai untuk saya menyelesaikan masalah tersebut. Baik, kira-kira seperti itu introspeksi dalam diri saya selama belajar attitude ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.